إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, dan nikmat sehat walafiat, sehingga pada kesempatan siang hari ini di hari Jumat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, sahabat, dan kepada seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menapaki jalan beragama beliau. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah setahun lebih kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah wabah, yaitu wabah corona ini. Dengan wabah ini Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan kita. Bagaimanakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita diuji dengan wabah corona ini? Maka dengan ujian ini kita bisa merenungkan beberapa hal. Di sini khatib akan memberikan beberapa renungan yang bisa kita renungkan dalam menghadapi wabah corona ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Renungan yang pertama adalah kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya semua urusan di dunia ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita wajib berpegang teguh dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala serta bertawakal dan berkeyakinan bahwasanya semua yang terjadi di atas muka bumi ini adalah dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini juga, musibah wabah corona ini juga termasuk dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-11. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah,
niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur dan Allah yang memberikan kemudahannya. Segala sesuatu yang Allah kehendaki akan kejadiannya, maka itu pasti akan terjadi. Dan sebaliknya, jika Allah tidak menghendaki sesuatu kejadian, maka kejadian tersebut tidak akan pernah terjadi. Dan perlu diketahui bahwasanya hanya Allah sajalah tempat kita berlindung, dan hanya Allah sajalah tempat berlindung yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahu min dunillahi waliyyan wa la nasira." Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kamu dari takdir Allah jika Dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh bagi mereka pelindung dan penolong selain Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 17. Berdasarkan ini semua, maka kita sebagai kaum muslimin berkewajiban menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap, meminta dan bersandar serta bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mengharapkan kesehatan, kesembuhan dan keselamatan, kecuali hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua kejadian dan musibah yang melanda kita akan menambahkan semangat kita untuk senantiasa berlindung dan berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila shiratin mustaqim." Barang siapa berpegang teguh dengan agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Al-Imran ayat 101. Jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian renungan yang kedua adalah wajib atas setiap muslim untuk menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan menjalankan perintah-perintahnya maupun menjauhi segala larang-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Dia di hadapanmu." Menjaga Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya adalah sebab atau wasilah yang dapat menyebabkan datangnya perlindungan dan keselamatan serta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan bahkan di akhirat. Jika dengan itu dia tetap tertimpa musibah atau malapetaka, maka itu akan mengangkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian renungan yang ketiga adalah bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Semua aspek kehidupan telah dicontohkan dan telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam menghadapi wabah corona pun Rasulullah SAW telah memberikan contoh, bukan saja wabah corona, wabah yang lainnya pun. Banyak hadis yang menerangkan bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala mara bahaya dan malapetaka. Contoh satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berkata pada setiap pagi hari dan sore harinya, Bismillahilladzi
la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Sebanyak 3 kali niscaya dia tidak akan ada sesuatu pun yang membahayakannya. Dan Rasulullah SAW juga mensabdakan, man qara'al ayataini man akhir suratil Baqarah fil laili kafatahu. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di suatu malam, niscaya itu akan mencukupinya. Maksudnya adalah cukup untuk melindunginya dari mara bahaya, keburukan, dan kejahatan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita doa-doa untuk memohon perlindungan kepada Allah, baik di pagi hari, bahkan di sore hari, atau yang lazim kita kenal dengan zikir pagi dan petang. Di dalam zikir-zikir tersebut banyak sekali permohonan-permohonan perlindungan yang Rasulullah SAW ajarkan. Jika kita merutinkan atau mendawamkan zikir pagi dan petang ini setiap hari, insya Allah itu sudah mencukupi bagi kita agar terhindar dari segala mara bahaya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa asbihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin salaman tasliman katsiran. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian renungan yang keempat adalah kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh larut terbawa arus berita-berita yang belum kita ketahui keabsahannya. Di masa-masa seperti ini banyak berita-berita yang berseliweran di media sosial yang membuat kita terkadang bingung apakah berita ini benar-benar sahih atau hanya membuat kita semakin resah. Karena terkadang banyak orang di dalam kondisi yang seperti ini menyebarkan atau menyebutkan perkara-perkara yang tidak benar dan tidak ada hakikatnya. Mereka hanya ingin menyebar ketakutan dan kegelisahan yang tidak ada dasarnya di tengah masyarakat. Maka tidak selayaknya bagi seorang muslim larut dengan berita-berita dusta dan semacamnya. Karena jika kita terlarut dengan berita-berita yang tidak pasti, itu akan menyebabkan munculnya cacat pada kesempurnaan keimanan kita, keyakinan kita, dan kesempurnaan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bijak dalam menyikapi berita-berita yang kita terima, baik di media sosial atau dari pembicaraan-pembicaraan kita dengan kawan kita. Maka kita harus memilih mana berita yang harus kita terima atau berita-berita yang tidak perlu kita tanggapi. Karena berita-berita yang tidak baik akan menimbulkan keresahan, kebingungan di tengah masyarakat. Maka diharap kita harus senantiasa memfilter semua berita yang masuk di dalam media sosial kita atau di dalam HP kita. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Renungan yang kelima, kita harus meyakini semua musibah yang menimpa seorang muslim, baik pada kesehatannya, keluarganya, anaknya, hartanya, bisnisnya atau yang lainnya, jika dia menghadapinya dengan penuh kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hal itu akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
157. Wala nabluwakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Mengapa Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya? Karena Allah ingin mendengarkan pengaduan hamba-hambanya, permohonan hamba-hambanya, doa-doa dari hambanya, kesabaran hambanya, dan keridhaan hambanya atas ujian yang Allah berikan. Ketika musibah melanda manusia, untuk menguji mereka, maka Allah Subhanahu wa taala melihat mereka. Allah mengetahui mana pandangan mata yang berkhianat dan mana rahasia-rahasia yang disimpan di dalam hati manusia. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala kepada setiap manusia berdasarkan niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang ditimpa musibah berupa penyakit, bencana, kekurangan harta atau semacamnya, dia harus mengharapkan pahala dari musibah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyikapinya dengan kesabaran dan keridhaan sehingga dia meraih pahala orang-orang yang bersabar. Dan barang siapa yang selamat dari musibah, maka hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat meraih pahala-pahala dari orang-orang yang bersyukur. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hubungan yang terakhir adalah sesungguhnya musibah yang paling besar atau yang paling berbahaya adalah musibah di dalam agama. Ini adalah musibah terbesar di dunia dan di akhirat. Ini merupakan puncak kerugian yang tidak ada keuntungannya sama sekali, kegagalan yang tidak disertai harapan sama sekali. Ketika seorang muslim ditimpa musibah pada kesehatannya atau hartanya, lalu dia mengingat bahwa musibah itu musibah kecil dibandingkan apabila musibah itu tertimpa kepada agamanya. Ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau meriwayatkan dari Suraihah Al-Qadi rahimahullah bahwasanya Suraihah Al-Qadi berkata, sesungguhnya aku jika ditimpa musibah maka aku memuji Allah 4 kali dari musibah itu. Yang pertama, aku memuji Allah karena musibah itu tidak lebih besar dari musibah yang karena musibah itu tidak lebih besar dari musibah itu. Kemudian yang kedua, aku memujinya karena dia memberikan kesabaran kepadaku dalam menghadapi musibah. Kemudian yang ketiga, aku memujinya karena dia membimbingku untuk istirja. Kemudian yang keempat, aku memujinya karena dia tidak menjadikan musibah itu pada agamaku. Aku memohon kepada Allah agar selalu menjaga kita semua, menganugerahkan kepada kita semua ampunan dan keselamatan di dalam agama, dunia, keluarga dan harta kita. Sesungguhnya Dialah Allah Subhanahu wa taala, Maha mendengar, Maha dekat, dan Maha mengabulkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وآرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آخر دعوانا أقيموا الصلاة